Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fatur Rahman Faisal, NIM 2279001 dari Prodi Bisnis Digital, ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, di sini judul saya itu peran keterbukaan informasi dalam meningkatkan GDP negara berkembang. Nah, sebelumnya itu apa itu GDP? Nah, GDP itu adalah Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya satu tahun. GDP sering digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Latar belakang: mendorong investasi asing. Keterbukaan informasi meningkatkan transparansi ekonomi, termasuk data mengenai kebijakan fiskal, infrastruktur, dan peluang investasi. Negara seperti India, Vietnam menarik investasi asing besar-besaran setelah menerapkan keterbukaan dalam data ekonomi melalui platform digital dan laporan tahunan. Investasi asing langsung (FDI) meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat industrialisasi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan GDP. Peningkatan efisiensi pasar. Akses informasi yang lebih baik memungkinkan pelaku pasar seperti perusahaan dan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat, misalnya mengenai harga pasar, permintaan dan supply di platform digital seperti M-Pasar telah menghubungkan petani dengan informasi pasar lokal di internasional. Efisiensi pasar meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mempercepat pertumbuhan sektor informal, dan mendukung kontribusi sektor ini pada GDP. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Keterbukaan informasi melalui akses internet dan media sosial memungkinkan penduduk negara berkembang mendapatkan pendidikan dari dan pelatihan keterampilan. Contohnya, program pendidikan online di Afrika memperluas akses ke pelatihan teknis. Populasi yang lebih terampil meningkatkan daya saing tenaga kerja domestik, mendorong produktivitas dan pembelian konsumsi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan GDP di negara ASEAN. Sebuah penelitian yang menganalisis data panel dari 10 negara ASEAN selama periode 2012 sampai 2016 menemukan bahwa variabel digital memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Nilai probabilitas statistik yang diperoleh adalah 0,0420, yang lebih kecil dari tingkat signifikan 5%. 0,05 menunjukkan bahwa peningkatan dalam ekonomi digital berkontribusi positif terhadap pertumbuhan GDP di negara-negara ASEAN. Dampak keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia. Penelitian lain yang menggunakan data dari 20 negara berkembang di Asia selama periode 2007 sampai 2018 menunjukkan bahwa keterbukaan pandangan memilih dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat keterbukaannya perdagangan suatu negara, semakin besar kontribusi terhadap peningkatan GDP. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami cara memanfaatkan data ekonomi, pasar, dan sosial untuk mendorong pertumbuhan GDP melalui sektor-sektor
seperti teknologi, UMKM, dan perdagangan internasional. Menarik investasi asing. Studi ini membantu menciptakan strategi untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi sehingga dapat menarik investasi asing langsung. FBI yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi meningkatkan efisiensi pemerintah. Dengan mempelajari hubungan ini, kita dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efisiensi pemerintah. Kita masuk ke pembahasan. Nah, ada 3. Yang pertama itu apakah keterbukaan informasi benar-benar berdampak langsung pada peningkatan GDP, dan ada faktor lain yang lebih dominan. Yang kedua, ada di mana keterbukaan informasi paling berperan dalam meningkatkan GDP. Yang ketiga, ada kapan keterbukaan informasi memberikan dampak signifikan terhadap GDP, dan apakah dampaknya langsung terasa membutuhkan waktu jangka panjang. Nah, kita masuk tinjau pustaka. Nah, yang pertama, teori ekonomi informasi Joseph R. Stiglitz. Yang kedua, ada teori pertumbuhan endogen Paul Romer. Nah, yang ketiga, ada teori globalisasi ekonomi Thomas L. Friedman. Nah, yang selanjutnya ada teori transparansi dan akuntabilitas dari Amartya Sen. Nah, selanjutnya teori ekonomi digital dari Brian Johnson dan Mitch Effie. Selanjutnya ada teori akses informasi publik dari Friedman and Anani 2015. Kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, apakah keterbukaan informasi benar-benar berdampak langsung pada peningkatan GDP, atau ada faktor lain yang lebih dominan? Nah, GDP atau Gross Domestic Product adalah produk domestik bruto yang ukuran total nilainya barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, GDP sering digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi sesuatu ya. Keterbukaan informasi benar-benar berdampak langsung pada peningkatan GDP, atau ada faktor lain yang lebih dominan? Diperlukan analisis berbasis data, enkripsi, dan teori. Berikut adalah penjelasannya ya. Nah, keterbukaan informasi sebagai faktor penting. Nah, yang pertama ada meningkatkan efisiensi pasar, yaitu informasi yang terbuka mengurangi asimetri informasi, memungkinkan pelaku ekonomi membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan investor. Nah, transparansi peningkatan kepercayaan ini terhadap iklim bisnis. Nah, yang menarik lebih banyak investasi asing langsung atau FDI. Nah, akselerasi adopsi teknologi. Keterbukaan informasi memungkinkan akses lebih cepat ke teknologi modern yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas. Nah, yang selanjutnya ada kualitas infrastruktur. Infrastruktur fisik dan digital yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang selanjutnya stabilitas politik, ya. Nah, maksudnya itu tanpa stabilitas politik, keterbukaan informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu di mana keterbukaan informasi paling berperan dalam meningkatkan GDP. Nah, dia ada 5 ya. Nah, yang pertama di sektor teknologi dan inovasi. Nah, keterbukaan informasi mendukung transfer teknologi, mengembangkan inovasi dan menciptakan konsisten startup.
Nah, akses informasi memungkinkan kolaborasi lintas negara untuk mengadopsi teknologi modern. Yang kedua, sektor perdagangan dan ekspor. Nah, informasi yang transparan dan tentang kebijakan perdagangan, peluang pasar dan ketumbuhan sosial ekspor membantu pelaku bisnis kecil dan menengah UMKM memungkinkan pasar global. Yang ketiga, sektor keuangan. Keterbukaan informasi mendorong efisiensi di sektor keuangan yang memberikan akses yang lebih baik ke data ekonomi dan laporan keuangan yang meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat adalah sektor pertanian. Akses terhadap informasi pasar, perkiraan cuaca dan teknik pertanian modern membantu petani meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Yang terakhir ada sektor pariwisata. Keterbukaan informasi melalui platform digital meningkatkan promosi wisata internasional, menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya itu kapan keterbukaan informasi memberikan dampak signifikan terhadap GDP? Apakah dampak langsung terasa atau membutuhkan waktu jangka panjang? Nah, kita masuk ke jawabannya itu dampak keterbukaan informasi terhadap GDP bisa dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada konteks implementasi dan kesiapan infrastruktur ekonomi yang suatu negara. Nah, dampak jangka pendek atau langsung terasa ya, yang ada 4 ya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor. Dengan informasi yang terbuka dan transparan, investor cenderung lebih percaya untuk meningkatkan modal. Nah, yang kedua adalah efisiensi pasar. Akses informasi secara real time memungkinkan pelaku pasar untuk mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Ketiga adalah promosi pariwisata dan ekspor. Nah, kampanye promosi yang berbasis keterbukaan informasi seperti melalui media digital dapat langsung meningkatkan kunjungan ke wisatawan atau penjualan ekspor. Nah, yang keempat, respon cepat pada krisis. Dalam situasi krisis atau misalnya pandemi, keterbukaan investor tentang kebijakan ekonomi atau bantuan pemerintah dapat langsung memulihkan misalnya produk publik dan ekonomi. Nah, kita masuk ke jangka panjangnya yang ada 4 juga. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan dan SDM. Keterbukaan informasi di bidang pendidikan atau seperti akses yang ke kursus online atau data ilmiah membutuhkan waktu untuk membangun tenaga kerja berkualitas tinggi yang akhirnya meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada difusi teknologi. Akses informasi memungkinkan negara berkembang mengadopsi teknologi baru, namun dampak ini membutuhkan waktu karena teknologi harus diadaptasi dan diintegrasi ke dalam sistem ekonomi. Nah, yang ketiga adalah reformasi tata kelola. Transparansi dan meningkatkan membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi korupsi secara signifikan yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat adalah transformasi struktur ekonomi. Apa itu? Keterbukaan informasi dapat memicu perubahan struktural seperti pergesekan dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis teknologi dan jasa. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kali ini kita ambilnya itu ialah GDP itu adalah Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Yang dimaksud itu adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. GDP sering digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara, mendorong investasi asing, keterbukaan informasi meningkat, transparansi ekonomi termasuk data mengenai kebijakan fiskal, infrastruktur dan peluang investasi. Negara seperti India, Vietnam menarik investasi asing berbesar-besaran setelah menerapkan keterbukaan data ekonomi melalui platform digital dan laporan tahunan. Nah, keterbukaan informasi mendukung transfer teknologi, mengembangkan inovasi, dan menciptakan ekosistem startup. Akses informasi memungkinkan kolaborasi lintas negara untuk mengadopsi teknologi modern. Akses informasi memungkinkan negara berkembang mengadopsi teknologi baru, namun dampak ini membutuhkan waktu karena teknologi harus diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi.
Nah, adapun sarannya itu lakukan analisis data ekonomi dari berbagai negara terutama yang sedang berkembang untuk meningkatkan korelasi antara pembukaan informasi dan keterbukaan GDP. Nah, gunakan pendekatan regresi atau model ekonometrika untuk mengidentifikasi pengaruh keterbukaan informasi dibandingkan faktor lain seperti investasi, kualitas infrastruktur, dan stabilitas politik. Fokus pada bagian tertentu informasi dapat membantu UKM dalam mengakses pasar baru, teknologi, dan informasi keuangan seperti akses data pasar melalui platform digital dapat membantu UKM bersaing di pasar global. Investasi pada teknologi digital dan infrastruktur informasi edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, penerapan kebijakan yang mempercepat penerapan transparansi di sektor prioritas seperti keuangan dan perdagangan. Mungkin itu saya materi dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.